warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmuduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa yahdihillahu fala mudilla wa hamdulillahu fala diyalahu. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju pada peradaban hidup yang modern, yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari kelak. Perkenalkan, nama saya Nanda Aulia Sofatila, kelas 7D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ceramah pendek yang bertema adab terhadap orang tua. Saudara-saudari kaum muslimin rahikumullah, sesungguhnya tidak orang yang besar cintanya kepada kita selain kedua orang tua kita, karena berbakti kepada keduanya menjadi keharusan bagi kita. Loh, kenapa kita berbakti kepada orang tua itu menjadi keharusan? Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan para rasulnya serta para ulama sejak Nabi Adam alaihi wasallam sampai saat ini menekankan betapa pentingnya memperhatikan kedua orang tua dan berbakti kepada keduanya. Bahkan banyak ayat-ayat Al-Quran dan banyak ulasan hadis Nabi yang menjelaskan betapa pentingnya berbakti kepada orang tua dan akibat dari mendurhakainya. Ridho Allah tergantung ridho kedua orang tua dan murka Allah tergantung murka keduanya. Hadis riwayat Tabarani. Saudara-saudari kaum muslimin rahikumullah, dapat diambil pelajaran yang terdapat dalam hadis tersebut. Pertama, hadis di atas menjelaskan kepada seorang anak agar patuh dan tunduk pada pemerintah orang tua sebagai seorang anak. Kita tidak boleh membuat orang tua menjadi marah dan sakit hati. Kedua, orang tua adalah manusia yang membesarkan dan mendidik anak sejak masih dalam kandungan seorang ibu sehingga dewasa. Orang tualah yang mendidik kita dengan penuh kasih sayang dan tanpa meminta balasan apapun. Ketiga, balasan seseorang anak yang paling membuat bahagia orang tua adalah mendoakan, berbuat baik, dan bisa mengambil ridho keduanya, meskipun keduanya sudah tua renta. Tema hadis yang berkaitan dengan Al-Quran adalah seperti yang dijelaskan sama dalam surah An-Nisa ayat 36 dan surah Al-Isra ayat 23. Bakti kepada orang tua digandengkan kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sembahlah Allah dan jagalah kamu menyekutukannya dengan apapun dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Al-Quran surah An-Nisa ayat 36. Saudara-saudari kaum muslimin rahikumullah, Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam peliharaanmu, maka
Sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataannya, dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang balik. Dari ayat tersebut jelas bahwa Allah melarang hambanya melontarkan kata kepada kedua orang tua. Coba kita renungkan, mungkin selama ini kita menganggap kata itu sepele. Akan tetapi kata yang kita ketahui di ayat di atas Allah telah melarang. Ayolah kita ingat kembali. Sudah berapa kali ini melontarkan kata kepada orang tua? Seketika orang tua memanggil kita dan kita lagi enak-enaknya main HP, apalagi kita masa pandemi sekarang ini. Semua serba online, bahkan tidak jauh dari HP. Saudara-saudari kaum muslimin, rahikumullah. Ketika orang tua memanggil langsung ia pergi menemuinya. Hampir ia jangan sampai buat ia marah. Sudah cukup selama ini kita buat ia kesal dengan tingkah laku kita. Mari bersama-sama kita mengaku kesalahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan setelah mendengar video ini berharap kepada pendengar, mari bersama temui ibu meminta maaf kepadanya. Demikian ceramah yang beradab terhadap orang tua. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak sesuai. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sedekah, sebagaimananya yang dianjurkan oleh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sedekah. Sedekah adalah salah satu di antara bentuk kemurahan hati seorang mukmin, yaitu di dalam dirinya ada sifat suka membantu, yaitu ada kemurahan hati sehingga dia mau berbagi kepada sesama. Ini adalah akhlak yang mulia. Lawannya pasti adalah orang yang bakhil, kikir, pelit. Ini adalah akhlak yang tercela. Tentu saja tidak ada orang yang menyukai sifat orang yang memiliki sifat kikir, bakhil, tidak mau berbagi di dalam kehidupannya. Maka dari itu Islam mengajarkan atau menganjurkan kepada pemeluknya, kepada umatnya, kepada kaum muslimin supaya gemar bersedekah dan menjadikan ini sebagai salah satu syiar kaum muslimin, yaitu mereka suka berbagi kepada sesama. Karena salah satu rukun Islam adalah membayar zakat, yang berbentuk adalah mengeluarkan harta. Sedekah merupakan suatu amal soleh yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalil yang tertuang di dalam Al-Quran tentang keutamaan sedekah bagi umat Islam. Surah Al-Hadid ayat 18 contohnya. Di dalam surah Al-Hadid ayat 18, yang artinya sesungguhnya orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya, baik laki-laki dan maupun perempuan, dan meminjamkan kepada orang yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Banyak sekali keutamaan apabila kita melakukan sedekah dengan hati yang tulus dan ikhlas. Maka di sini saya akan menyampaikan keutamaan sedekah. Ada banyak keutamaan sedekah. Di antaranya pertama, sedekah dapat mendekatkan kita kepada Allah, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dengan sedekah kita dapat memadamkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Asakir, sedekah rahasia atau tersembunyi itu memadamkan amarah ilahi. Yang ketiga, dengan sedekah kita dapat terhindar dari suatul khotimah atau mati dalam keadaan yang buruk. Keempat, sedekah mampu menjadi obat bagi obat bagi orang yang sakit.
Penyakit-penyakit disembuhkan karena sedekah yang tulus dari kita dan ikhlas. Kelima, dengan sedekah insya Allah hidup akan menjadi berkah dan rezeki bertambah. Manfaat lain dan barokahnya dari bersedekah di antara adalah: 1. Sedekah menjadi penyebab bertambahnya rezeki. Bersedekah itu tidaklah membuat kita semakin miskin karena rezeki itu sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Akan tetapi sedekah itu dapat menyebabkan bertambahnya rezeki, bukan menguranginya. Adapun sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu, bersedekahlah kalian karena sesungguhnya sedekah dapat menambah harta yang banyak. Maka bersedekahlah kalian, niscaya Allah menyayangi kalian. Bahkan dalam Al-Quran pun disebutkan bahwa Allah menjadikan balasan 10 kali lipat bagi mereka yang berbuat baik. Sedekah dapat yang selanjutnya, sedekah dapat mengangkut derajat seseorang. Orang yang selalu bersedekah niscaya derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang itu akan selalu mendapatkan keberkahan akan rezekinya, akan selalu merasakan cukup. Berbeda dengan orang yang kikir, meskipun ia banyak hartanya tapi hidupnya tidak akan tenang dan selalu banyak pikiran yang melanda. Itu adalah sebagai bentuk tidak berkahan harta yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadisnya yaitu dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kemuliaan kepada hambanya yang maaf dan bagi hambanya yang tawadu, karena Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatnya derajatnya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, malaikat akan mendoakan orang yang bersedekah dan melaknat orang yang bakhil. Abu Hurairah berkata bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ketika seseorang hamba berada di dalam waktu pagi, 2 malaikat akan turun kepadanya, lalu salah satu berkata, Ya Allah, berikanlah harta kepada orang yang menginfakkan hartanya. Kemudian malaikat yang satu berkata, Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil. Muttafaq alaih. Itu beberapa manfaat dari sedekah. Sebetulnya masih lagi banyak manfaat yang belum saya sebutkan. Setelah menyimak ceramah tentang sedekah, semoga kita semua dapat melaksanakan sedekah dengan semaksimal mungkin agar kita terhindar dari api neraka. Sekian ceramah singkat yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Amma ba'd. Yang terhormat kepada Dewan Juri, tiada kata yang pantas diucapkan selain rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat kuasanya kita hari ini dalam keadaan yang sempurna tanpa kurang suatu apapun. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa meneladaninya dan mendapatkan syafaatnya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Dewasa ini akhlak, moral, sopan santun para pelajar banyak mengalami kemerosotan. Banyak murid yang membangkang bahkan melawan gurunya. Padahal guru harus dihormati dan dimuliakan. Sebab guru adalah orang yang mengajarkan kepada kita tentang berbagai ilmu pengetahuan. Seorang penyair berkata, dan terimalah kebodohanmu bila kamu membangkang kepada guru. Maka pada kesempatan yang mulia ini saya akan menyampaikan pidato saya tentang akhlak terhadap guru. Hadirin hadirat rahimakumullah, dalam kitab Ta'limul Muta'allim karya Syekh Az-Zarnuji diterangkan bahwa ada beberapa akhlak yang dapat kita praktikkan pada guru. Di antaranya
Pertama, hendaknya kita tidak berjalan di depan guru. Kedua, tidak duduk di tempat duduknya guru. Ketiga, tidak memulai bicara kecuali dengan izin guru. Keempat, tidak bertanya sesuatu bila guru sedang capek atau bosan. Kelima, jika ingin bertemu dengan guru, ucapkanlah salam dan jangan mengetuk pintunya tapi tunggu sampai guru keluar. Keenam, jangan membuat guru marah atau murka dan patuhilah perintahnya. Ketujuh, hormatilah putra-putrinya dan orang yang ada hubungan kerabat dengan guru. Hadirin hadirat rahimakumullah. Oleh karena itulah seorang murid harus bisa mencari kerelaan hati seorang guru. Harus bisa menghormati guru. Harus bisa berkata yang sopan pada guru. Harus bisa melaksanakan nasihat-nasihat guru dan harus bisa menenangkan hati guru. Kenapa seorang murid harus melakukan itu semua? Jawabannya adalah agar guru ridho atau ikhlas atas ilmu yang sudah diberikan, sehingga ilmu yang kita peroleh bisa bermanfaat untuk kita. Hadirin rahimakumullah, para salaf suri tauladan untuk manusia setelahnya telah memberikan contoh dalam penghormatan terhadap seorang guru. Sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, saat kami sedang duduk di masjid, maka keluarlah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian duduk di hadapan kami. Maka seakan-akan di atas kepala kami terdapat burung, tak satu pun dari kami yang berbicara. Guru adalah seorang yang selalu membimbing, motivasi, menginspirasi, menyayangi kita. Dia tak kenal lelah, selalu berusaha untuk mendidik kita menjadi orang yang cerdas dan berbudi pekerti luhur. Tapi biasanya kami para murid kurang menghargai para guru. Kami tahu itu tindakan yang salah. Kami minta dan mengingatkan diri sendiri teman-teman untuk menyayangi, menghargai apa yang telah guru berikan kepada kita. Kami hanya bisa berusaha untuk membahagiakan kalian dan berterima kasih kepada kalian. Kami hanya bisa berkata, terima kasih guru. Jika Bapak Ibu guru tidak kenal lelah dan tidak pernah Bapak Ibu guru tidak kenal lelah dan tidak pernah bisa terbalaskan semuanya. Hadirin yang saya hormati, sekian saya ucapkan banyak terima kasih atas semua perhatian yang telah datang. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian yang saya hormati, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menghendaki umatnya untuk berlaku sabar dan lapang dada dalam melakukan segala hal. Sabar sendiri merupakan kata serapan bahasa Arab yang bermakna menahan diri. Berlaku sabar akan mudah diterapkan jika Anda memahami makna dan hikmah yang diperoleh atas amalan sabar. Oleh sebab itu, mulailah sedari dini untuk membiasakan diri menerapkan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku sabar dapat diterapkan dengan sadar bahwa ternyata kehidupan dunia tidak terlepas dari bermacam cobaan. Namun pada hakikatnya Allah sedang menguji umatnya apakah bisa melalui sebuah ujian dengan sabar atau tidak. Untuk itu marilah bertindak sabar selagi masih berkesempatan hidup di dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diza dari kelas 8A akan membacakan ceramah singkat tentang berbakti kepada orang tua. Yang namanya orang tua itu selalu memberikan terbaik buat anak, apapun itu, demi seorang anak yang dicintainya. Orang tua adalah mengorbankan banyak hal, bahkan sampai nyawa menjadi taruhannya. Banyak yang bilang kalau orang tua itu adalah segalanya. Maka dari itu, sebagai anak tentunya harus menghormati, menghargai dan menyayangi orang tua. Apalagi umur beliau mulai bertambah, rambut beliau mulai berputih dan fisik beliau sudah tak sekuat dulu lagi. Jadi mau nungguin apa lagi? Sekarang saatnya kita nunjukin pengorbanan kita untuk ayah dan ibu. Tunjukin kalau kita itu mampu merawat beliau, mampu memberikan kebahagiaan dan begitu tentunya usaha selalu selama ini takkan sia-sia dan mendidik anaknya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.